Nah, ini terbongkar kedok dari para habaib yang dibongkar oleh Sayyid Saif Alwi tentang jual beli nasab. Jadi nasab dari Nabi Muhammad itu bisa diperjualbelikan hanya dengan bermodal 30 juta. Itu mereka bisa masuk menjadi keturunan dari Nabi Muhammad atau menjadi cucu dari Nabi Muhammad yang dikatakan adalah sebagai Habib. Nah, jadi ada yang menawarkan kepada seorang santri dari Sayyid Alwi ini untuk menjadi anggota RA, untuk menjadi seorang Habib dengan bermodal 30 juta. Atau membeli paspor untuk masuk ke RA, menjadi anggota RA itu dengan modal 30 juta, maka dia udah disahkan menjadi seorang Habib. Dan tidak menutup kemungkinan semua Habib yang ada di RA itu memang mereka membeli paspor untuk masuk ke RA. Dan itu adalah keturunan-keturunan dari Nabi Muhammad yang palsu semua. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Alwi ini, mari kita simak lebih dulu. Kesombongan inilah yang menjadi garis besarnya, ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau benar, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli, ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya, ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab dek dari Robito katanya. Kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak. Bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check. Ya, ada di Facebook itu. Kang Nande Sutardi Betex itu disebutnya. Itu jamaah saya. Ditawari 30 juta. Kemudian wah, Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Enggak apa-apa, Dek. Tapi jangan di bawah itu, enggak bisa deh katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu Pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya? Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang. Sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun,
turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu, apalagi alim, dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, benar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia, karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata, saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid, ya, itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisaeun, cuma ratib. Tapi Masya Allah, pada saat datang ke Kiai Amrin yang suruh cium tangan, goyoknya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, goyoknya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Lanud, Arhanud, ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah, kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji, saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja, supaya fokus saja ngaji, karena saya fokusnya ngaji. Beres lah ngaji, dibawa ke rumahnya makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama, ya, wedian, anak apa, Grandong, ya, anak buah mak lampir kia, lawas kula ning Cirebon, gitu kan di Cirebon gitu kan. Nah itu dia bukti bahwa mereka itu bisa beli yang wajahnya bermirip dengan wajah-wajah Arab atau berka-Arab-Araban. Mereka tawari 30 juta untuk menjadi anggota RA, menjadi seorang habib. Coba yang punya wajah-wajah mirip wajah-wajah Arab tuh mendaftarkan di RA, pasti diterima itu jadi seorang habib. Tinggal dawir sana sini dapat amplop, enak kalian mencari duitnya. Jadi di penjajahan di Indonesia selama 350 tahun itu bohong. Masih sekarang keturunan penjajah itu masih menjajah terus. Jadi Indonesia itu belum merdeka sepenuhnya.